Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SAR kelas Administrasi Keimigrasian A. Di sini Kak dari tim SAR akan menyampaikan sebuah materi presentasi yaitu tentang Public Service Heroes. Lanjut, anggota dari tim SAR yaitu yang pertama ada Agit Lukas Evans Pardede nomor presensi 7. Lalu yang kedua ada Agung Setiawan nomor presensi 8. Yang ketiga ada Ariko Ginting nomor presensi 20. Yang terakhir yaitu Daniel Pangandaran Marpaung nomor presensi 34. Di presentasi kali ini kami akan membandingkan pahlawan pelayanan publik yaitu Harry Truman dengan Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Presiden Soeharto. Untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh rekan kami yaitu rekan Ariko Ginting. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh publik, yaitu Harry Truman. Jadi Harry Truman merupakan salah satu Presiden Amerika Serikat yang ke-33 dan merupakan seorang tokoh yang menciptakan salah satu dorongan dalam pelayanan publik. Jadi yang pertama adalah salah satu kebijakannya mendukung hak sipil. Truman adalah seorang pendukung kuat hak-hak sipil dan bekerja untuk mengakhiri diskriminasi rasial dalam perumahan, pekerjaan, dan pendidikan. Dia juga membentuk komite hak sipil untuk menyelidiki kasus diskriminasi dan membuat rekomendasi untuk perubahan sosial. Lalu yang kedua adalah menjaga demokrasi. Jadi secara singkat, Truman melancarkan dua rencana. Yang pertama adalah melalui doktrin Truman. Pada tahun 1947, Truman mengeluarkan doktrin yang memberikan bantuan militer dan ekonomi ke Yunani dan Turki untuk mencegah penyebaran komunisme. Jadi kebijakan ini menandai mulainya Perang Dingin dan menetapkan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia bebas. Lalu yang kedua adalah rencana Marshall. Pada tahun 1948, Truman menandatangani rencana Marshall yang memberikan bantuan keuangan dan ekonomi kepada negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua, serta dengan didukungnya doktrin Truman, Truman berhasil mencegah penyebaran komunisme di Eropa. Dan yang ketiga adalah kesepakatan adil, adalah bentuk reformasi sosial dan ekonomi yang mencakup proposal untuk perawatan kesehatan secara universal, hak sipil, dan pendidikan. Meskipun tidak semua proposalnya disetujui oleh Kongres, kesepakatan yang adil ini membuka jalan reformasi sosial bagi masyarakat di masa mendatang. Kemudian, kali ini kami akan membandingkannya dengan salah satu tokoh penting pelayanan publik di Indonesia, yaitu Presiden kedua, Bapak Soeharto. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Pada saat Orde Baru ini, Soeharto membuat serangkaian kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pembangunan dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Adapun kebijakan publik yang dilakukan oleh Soeharto yaitu pertama pelayanan publik di bidang kesehatan. Soeharto membuat program keluarga berencana untuk warga negara Indonesia. Program keluarga berencana ini ditujukan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi.
Program tersebut mencakup distribusi alat kontrasepsi dan kampanye pendidikan untuk mempromosikan ukuran keluarga yang lebih kecil. Hal ini dilakukan oleh Soeharto untuk mencegah kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di masa yang akan datang apabila populasi melebihi batas. Kemudian yang kedua, di bidang pendidikan. Soeharto membuat kebijakan publik, yaitu pelayanan publik di bidang pendidikan. Bapak Soeharto membangun sekolah dan mewajibkan bagi anak-anak bangsa Indonesia untuk wajib belajar untuk masa depan mereka. Seperti yang terrealisasi saat ini, yaitu wajib belajar 9 tahun bagi seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu pelayanan publik di bidang pembangunan. Soeharto membuat program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, khususnya di bidang infrastruktur, seperti bangunan-bangunan pelayanan publik, yaitu rumah sakit, sekolah, bank, kemudian ada juga jalan tol. Dan yang terakhir ada pelayanan publik di bidang ekonomi. Ketika Soeharto menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1967, negara Indonesia menghadapi gejolak ekonomi. Kemudian Soeharto menerapkan kebijakan yang bertujuan menstabilkan ekonomi, termasuk yaitu devaluasi mata uang dan pendirian bank sentral. Kebijakan ini membantu memperbaiki situasi ekonomi Indonesia dan menghasilkan periode pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan mengenai lebih spesifik dan memberikan sekaligus kesimpulan terhadap garis-garis besar pelayanan publik yang telah diungkapkan oleh kedua rekan saya. Baiklah, Truman dan Soeharto memiliki perbedaan yang signifikan pada dasarnya. Truman sendiri menjadi Presiden Amerika Serikat dalam masa-masa genting, yakni pada saat Perang Dunia Kedua. Beliau diangkat menjadi presiden setelah kematian Presiden Franklin Delano Roosevelt. Dalam pengangkatan pasca kematian Presiden Franklin Delano Roosevelt, Amerika Serikat dalam keadaan genting karena Jepang masih menolak untuk menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga di sini adalah salah satu keputusan besar pertama Truman dalam upaya menyelesaikan Perang Dunia Kedua dengan meminimalisir nyawa yang keluar. Awalnya Amerika Serikat merencanakan invasi menuju negara Jepang secara besar-besaran. Namun Truman memperkirakan bahwa invasi tersebut akan memakan banyak nyawa, sehingga dilaksanakanlah proyek Manhattan yang pada akhirnya menjatuhkan bom atom kepada Jepang, yang membuat Jepang menyerah tanpa harus memakan banyak nyawa lebih banyak. Itu adalah salah satu kebijakan besar Truman yang pertama setelah dia menjadi presiden. Selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh para rekan saya, misalnya Marshall Plan atau kebijakan keadilan yang disebut juga Fair Agreement. Lalu ada juga kebijakan segregasi angkatan bersenjata. Itu hal-hal tersebut adalah beberapa kebijakan dari Truman yang bisa kita gambarkan mirip dengan kebijakan Soeharto yang akan saya jelaskan nantinya. Izinkan saya lebih memperjelas mengenai kebijakan-kebijakan Truman. Marshall Plan itu diciptakan oleh Truman sebagai upaya untuk membendung komunisme di negara-negara Eropa. Jadi seperti yang kita tahu, pasca Perang Dunia Kedua, kedua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Eropa tentu saling berupaya mencari influensi atau pengaruh di negara-negara Eropa yang terkena dampak. Nah, salah satu upaya dari Truman agar negara-negara yang terkena dampak ini mau condong kepada Amerika Serikat adalah memberikan bantuan dana agar mereka dapat membentuk kembali negaranya yang telah hancur karena perang. Bantuan dana tersebutlah yang disebut dengan Marshall Plan.
Lalu yang kedua adalah fakta keadilan atau fair agreement. Jadi fair agreement ini adalah suatu kebijakan oleh Truman yang dimana Truman ini titik berat pada reformasi sosial. Contohnya adalah pembangunan perumahan, lalu meminimalisir pengangguran dengan cara memperkuat pendidikan Amerika Serikat, lalu daerah-daerah yang terkena bencana alam atau tempat terkena dampak perang dibantu dibangun, dan yang terakhir adalah pemberian jaminan sosial besar-besaran kepada masyarakat. Fair agreement ini ditujukan agar sosial atau keadilan sosial bagi masyarakat Amerika, bagi penduduk Amerika dapat berjalan dengan rata. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah segregasi angkatan bersenjata. Desegregasi angkatan bersenjata. Desegregasi angkatan bersenjata berhubungan dengan salah satu kebijakan besar Truman mengenai penghapusan rasial, diskriminasi rasial. Jadi sebelum masa Truman, yakni pada masa Presiden Roosevelt, angkatan bersenjata Amerika itu terbagi menjadi dua, yakni prajurit berkulit putih dan juga prajurit berkulit hitam, yang masing-masing prajurit tersebut dibagi ke beberapa matra, yakni Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Angkatan Penjaga Pantai atau Coast Guard. Lalu prajurit-prajurit tersebut juga memiliki privilege atau privilege masing-masing. Misalnya prajurit putih, privilege-nya lebih tinggi dan lebih dihargai ketimbang prajurit kulit hitam. Di masa Presiden Truman, hal tersebut dihapus. Dikarenakan Presiden Truman ini salah satu yang menentang diskriminasi rasial. Itu. Hal ini juga berhubungan dengan fair agreement, di mana di masa Truman mencoba mencanangkan bahwa pendidikan itu harus adil bagi seluruh warga negara Amerika Serikat, baik itu warga kulit putih maupun warga kulit hitam. Nah, itu tadi Truman. Lalu ada Soeharto. Soeharto dan Truman ini memiliki latar belakang yang sama, yakni Soeharto dan Truman berasal dari latar belakang militer. Truman mengikuti Perang Dunia Pertama dan Soeharto mengikuti Perang Kemerdekaan Indonesia. Jadi pada dasarnya beberapa kebijakan mereka sangat mirip. Salah satu kebijakan yang mirip antara Soeharto dengan Truman adalah misalnya Soeharto mau meningkatkan pendidikan masyarakat dengan cara misalnya yang paling terkenal adalah kegiatan wajib belajar. SD Impres atau SMP SMA Impres dibangun sebagai upaya untuk meningkatkan wajib belajar bagi masyarakat Indonesia. Lalu selain itu, salah satu yang mirip antara Truman dengan Soeharto adalah kebijakan mereka terhadap ideologi. Soeharto sangat kekeh dengan Pancasila dan sangat menentang komunis. Hal itu juga sama dengan Truman yang sangat kekeh dengan demokrasi dan juga sangat anti pada komunis. Dapat dilihat dengan doktrin Truman yang dicanangkan oleh Truman, dan juga dapat dilihat dari Soeharto yang mencoba membasmi sisa-sisa G30 PKI dan mencanangkan pendidikan Pancasila kepada masyarakat. Selain itu, kemiripan yang sangat mirip antara Soeharto dengan Truman adalah Repelita. Repelita mirip Soeharto, itu adalah dasar pembangunan Republik Indonesia. Walaupun pada dasarnya sebenarnya Repelita ini terlalu berfokus kepada Pulau Jawa. Tapi Repelita membangun infrastruktur dasar Indonesia yang kemudian kedepannya dapat menjadikan landasan untuk berkembang ke wilayah lain, misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan juga Papua. Itu sama dengan yang dilakukan oleh Truman, baik itu dalam Marshall Plan yang sifatnya internasional maupun kebijakan fair agreement-nya yang bersifat domestik, di mana Truman membangun sekolah, membangun infrastruktur bagi kota-kota yang sudah mengalami kerusakan parah, terutama setelah depresi besar Amerika Serikat. Itu adalah bentuk kemiripan antara kedua presiden, bahwa keduanya mementingkan
infrastruktur juga. Kebijakan-kebijakan di atas adalah bukti bahwa baik Presiden Truman dan Presiden Soeharto dalam menjadi pelayan publik memiliki kebijakan yang sama. Walaupun dalam kepemimpinan, Presiden Truman bukanlah presiden tangan besi atau otoriter seperti Soeharto, tapi dalam melaksanakan pelayanan publik, secara garis besar keduanya mirip dan tidak jauh berbeda. Sekian kesimpulan yang bisa kami tarik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami dari Tim SAR mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.